To Geronimo now, would you, Mr. Davis? No, sir. Hai, bertemu lagi di Jagat Story. Kali ini kita akan bahas film dari tahun 1993 yang berjudul Geronimo, An American Legend. Film ini akan menceritakan sebuah peristiwa sejarah tentang menyerahnya Geronimo pada pemerintahan Amerika di tahun 1886. Para anggota suku Indian Apache dengan berat hati harus setuju untuk meninggalkan tanah dari leluhur mereka menuju sebuah tempat reservasi yang telah disiapkan pemerintah AS. Tapi karena terdorong oleh janji-janji yang terus-menerus dilanggar dan banyak tindakan tidak perlu yang dilakukan pihak Amerika, Geronimo dan 30 prajuritnya membentuk sebuah kelompok kecil untuk kembali memberontak dan merebut kembali hak-hak mereka di sana. Mereka mempermalukan pihak Amerika karena sangat sulit untuk ditangkap dan ditemukan di persembunyian mereka. Plot dari film ini sendiri akan berpusat pada Charles Gatewood, seorang letnan dari kavaleri AS yang ditugaskan untuk memimpin misi dari penangkapan Geronimo dan kelompok kecilnya. Dengan bantuan seorang scout yang bernama Al Shiber, seorang perwira muda bernama Britton Davis, dan seorang Apache bernama Chato. Film bertemakan perjuangan dari suku asli Amerika ini disutradarai oleh Walter Hill dari skenario yang ditulis oleh John Milius. Film ini akan menampilkan banyak nama terkenal seperti Wes Studi, Jason Patric, Gene Hackman, Robert Duvall, dan Matt Damon dalam jajaran cast mereka. Nah, penasaran kan? Baik, sebelum mulai silakan subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dan update terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita play. Indian Apache yang ada di barat daya Amerika merupakan salah satu suku Indian besar terakhir yang menentang pemerintahan Amerika dalam upaya mereka memaksakan sistem reservasi, di mana seluruh anggota suku dipukul mundur dan dipaksa pergi dari tanah mereka untuk pindah ke lokasi reservasi. Angkatan Darat Amerika di bawah komando Brigadier General Crook diberi tanggung jawab untuk melakukan tugas itu. Suku Apache memiliki sangat banyak kelompok etnik, dan Chiricahua adalah salah satu etnik yang terbesar. Sebagian dari mereka bergabung dengan kavaleri Amerika dengan imbalan gaji sebagai penerjemah dan pencari jejak bagi para prajurit AS di sana. Misi dari General Crook dalam membersihkan semua pemukiman Chiricahua di sekitar wilayah Arizona yang berbatasan langsung dengan Meksiko. Hal itu tentu saja menimbulkan banyak konflik yang terjadi di sana bagi Indian Apache, baik itu melawan pemerintahan Amerika, juga pemerintahan Meksiko selama hampir 2 dekade. Dari semua perlawanan itu, menyisakan satu pejuang Chiricahua dan kelompok pemberontaknya yang bertahan. Dan kini ia memutuskan untuk menyerahkan diri pada pemerintahan Amerika. Ia dikenal dengan nama Goyakla, tapi dulu orang-orang Meksiko memanggilnya dengan nama Geronimo. Seorang letnan pangkat 1 yang bernama Britton Davis mendapat perintah untuk pindah dan bertugas di wilayah konflik itu. Ia merasa sangat asing di tempat yang belum pernah ia datangi di sepanjang hidupnya itu. Setelah sampai di sana, ia bertemu dengan Charles Gatewood, seorang letnan pangkat 1 yang akan memimpinnya di sana. Gatewood sendiri memiliki pembawaan yang keras, tapi diimbangi juga oleh sikapnya yang baik. Dikagumi rekan-rekannya dan dihargai atasannya. Ia juga terkenal memiliki simpati dan menghargai para Indian Apache setelah masa tugasnya yang lama di sana. Ia lalu memberi Davis tugas pertamanya, yaitu untuk menemaninya ke selatan, mengawal Geronimo yang sebelumnya telah berjanji akan menyerahkan diri pada kavaleri Amerika untuk menuju San Carlos. Mereka pun menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk sampai di lokasi pertemuan dengan Geronimo itu. Sesampainya di sana, Davis sedikit mempertanyakan apakah Geronimo benar-benar akan menyerahkan dirinya dengan mudah pada mereka.
Lalu Gatewood menjawab, meski menurut sukunya Geronimo adalah orang yang tak banyak bicara, tapi jika ia telah berjanji, maka dia akan menepatinya. Dan setelah satu malam menunggu di tenda mereka, akhirnya Geronimo benar-benar datang. Enzizo, Narcate. Dalam perjalanan mereka ke San Carlos, mereka disergap oleh segerombolan sheriff dan warga lokal yang ingin memburu dan membunuh Geronimo yang memang sudah terkenal. Tapi taktik yang dilakukan Letnan Gatewood berhasil membuat gerombolan itu berlarian. Setelah Geronimo dan Gatewood berhasil menakut-nakuti mereka dengan banyak tembakan dari atas bukit. So great, I aim for his head. Pada kejadian itu, mulai terbentuk rasa hormat pada diri Geronimo kepada Gatewood yang telah berusaha dengan baik melindunginya. Gatewood pun memberikan teropong kesayangannya pada Geronimo, dan sebagai gantinya, Geronimo memberi sebuah batu biru miliknya, sebuah benda yang berharga bagi para suku Apache. Keesokan sorenya, mereka akhirnya sampai di pangkalan militer Amerika di San Carlos. Kedatangan mereka di sana disambut dengan sebuah upacara militer yang besar dari Jenderal Crook dan pasukannya, karena menyerahnya Geronimo adalah sebuah kejadian yang besar. Accept the surrender of a great warrior. Got a lot to talk about. Di sana mereka berdiskusi tentang suku Chiricahua yang akan dipindahkan ke daerah reservasi yang bernama Turkey Creek. Jenderal Crook akan mengutus bawahannya dan satu detasemen kecil tentara untuk mengawal mereka di sana. Karena dengan perjanjian ini, suku Chiricahua sekarang akan berada di bawah perlindungan pemerintah Amerika Serikat. Geronimo lalu meminta pada Jenderal Crook untuk menugaskan Letnan Gatewood di sana, tapi Crook tidak mengizinkannya karena Gatewood sudah memiliki tugas di posnya yang sekarang. Lalu Geronimo meminta Letnan Davis dan akhirnya Jenderal Crook menyetujuinya. Mr. Davis it is. Geronimo dan sukunya pun akhirnya pindah ke daerah reservasi. Di sana mereka dilarang untuk berburu dan keluar dari wilayah itu, serta berbagai aturan lain yang seperti mengekang kebebasan dari para suku Apache di sana. Setelah 6 bulan berlalu, Letnan Gatewood dan seorang scout bernama Alcibar datang mengunjungi mereka di sana. Alcibar sendiri adalah orang yang diberi tugas untuk merekrut suku Indian untuk menjadi anggota dari Kesatuan Angkatan Darat Amerika di sana. Pemerintahan Amerika pada saat itu memaksa sebanyak lebih dari 500 orang anggota suku Chiricahua untuk tetap tinggal di Turkey Creek yang berada di dekat perbatasan dengan Meksiko, untuk mulai beralih profesi dari seorang pemburu menjadi petani jagung di sana. Tapi kenyataannya, tanah di sana tidak cukup subur untuk dipakai bercocok tanam, dan mereka pada akhirnya harus bergantung pada pasokan makanan yang pemerintah Amerika berikan untuk bertahan hidup. Kali ini, Geronimo berkata pada Gatewood bahwa sebagian dari mereka bisa menjadi petani yang baik, tapi tidak bagi sebagian yang lain, termasuk dirinya sendiri. Suku Indian memang terlahir untuk menjadi seorang pemburu juga prajurit, dan kini mereka dipaksa hidup di sebuah wilayah yang sangat kecil. Pihak Amerika tidak mau berusaha mengerti tentang cara hidup lama mereka di sana. Benih-benih perlawanan pun mulai kembali muncul. Banyak tabib atau dukun mereka yang mulai berkata melihat banyak mimpi tentang Apache yang kembali berlarian di alam terbuka. Pihak Amerika yang mengetahui itu mulai ketakutan dan meminta para tabib dan dukun mereka untuk berhenti melakukan ritual dan tarian perang yang kini kembali sering dilakukan. Hal itu akhirnya kembali menimbulkan perang setelah seorang tabib mereka ditembak oleh sekelompok pasukan Amerika yang datang ke sana. Membuat Geronimo terpaksa melanggar janjinya dan korban dari kedua belah pihak pun tak bisa dihindari. He's not done nothing. How's it ammo? Geronimo dan kelompoknya kembali memberontak dengan membunuh dan mengusir banyak warga sipil Amerika yang berada di wilayah asli mereka. Begitu pula sebaliknya, kavaleri Amerika banyak memburu kelompok mereka. Jenderal Crook pun menggantung beberapa prajurit Indian mereka yang diketahui telah berkhianat dan kembali memihak Geronimo.
Dalam masa perlawanan ini, setelah memperhatikannya, Davis juga melihat ternyata Al menghormati suku Apache sama seperti Gatewood, tapi dengan caranya sendiri. Setelah beberapa waktu berlalu, salah satu tetua suku Apache menentang apa yang telah dilakukan Geronimo dan kelompoknya. Karena ia beranggapan jika perang ini dilanjutkan akan membawa lebih banyak korban di pihak mereka. Ia lalu meminta Geronimo untuk mau berdiskusi kembali dan berdamai dengan pihak Amerika melalui Jenderal Crook. Lalu, Crook dan sekelompok kecil prajuritnya akhirnya mau berdiskusi dengan mereka di sebuah perbatasan Meksiko yang bernama Canyon de los Embudos. Ia sepakat untuk kembali bernegosiasi tentang perjanjian mereka, tapi kali ini dengan lebih alot dan keras. Ia sudah tak lagi mempercayai Geronimo setelah apa yang terjadi di Turkey Creek. Ia juga berkata bahwa Geronimo adalah seorang pembunuh karena selalu ingin berperang melawan mereka. Tapi tentu saja Geronimo tidak menerima semua argumennya itu. Karena pada kenyataannya, pihak Amerika lah yang memulai perang lebih dulu, yang sebelumnya membunuh tabib atau dukun mereka di tempat reservasi. Ia juga berkata bahwa ia memang telah banyak membunuh warga kulit putih, termasuk wanita dan anak-anak. Tapi begitu pula dengan prajurit Amerika dan Meksiko yang telah membunuh lebih banyak lagi anak dan istri mereka di sana. Geronimo juga bertanya mengapa tidak ada cukup lahan bagi semua orang, dan mengapa bangsa kulit putih menginginkan semua tanah mereka di sana. With all this land, why does the white eye want all land? Why is there no room for the Apache? Dan Crook hanya bisa terdiam mendengar ucapannya itu. Ia hanya berkata bahwa Presiden Amerika kala itu menginginkan Geronimo dan kelompoknya untuk pindah ke Florida dan menetap di sana selama 2 tahun. Tetua suku mereka lalu berkata bahwa ia beserta para pengikutnya bersedia untuk kembali ditempatkan di daerah reservasi karena perang mereka sudah memakan terlalu banyak korban. Tapi Geronimo tetap pada pendiriannya dengan banyak ucapan kekecewaannya pada mereka. When I was young, the white eye came and wanted the land of my people. When their soldiers burnt our villages, we moved to the mountains. Many of my people want to surrender, but in our hearts, we never surrendered. C.S. Fly, seorang fotografer dari Tombstone, meminta izin untuk ikut bersama dengan Jenderal Crook ke sana dan mendokumentasikan negosiasi mereka. Dan ini akan menjadi satu-satunya potret dalam sejarah yang diambil ketika Amerika dan suku Indian masih menjadi musuh perang di lapangan. Nanti di akhir video, kami akan perlihatkan foto-foto aslinya itu kayak gimana ya. Jadi tonton terus video ini sampai akhir. Geronimo dan kelompoknya akhirnya memisahkan diri dari sebagian kaumnya yang kembali ke reservasi. Perlawanan pun semakin sering terjadi antara kelompoknya dan tentara AS, juga dengan penduduk sipil Amerika yang semakin banyak berdatangan ke tanah mereka. Dan tak lama setelah pertemuan yang sebelumnya, Jenderal Crook mengundurkan diri dari jabatannya. Ia merasa telah gagal bernegosiasi dengan Geronimo dan melakukan kesalahan yang besar karena pernah mempercayai janjinya untuk tetap tinggal di tempat reservasi. Alcibar yang cukup menghormatinya pun memutuskan hal yang sama dengannya. Ia memilih untuk pensiun dan berhenti bertugas di sana. Lalu, seorang jenderal yang bernama Nelson Miles ditugaskan di sana untuk menggantikan posisi dari Jenderal Crook yang sebelumnya. Misinya sekarang adalah untuk menangkap Geronimo dan kelompok pemberontaknya. Ia membawa banyak staf baru untuk bertugas di sana dan banyak merombak pasukan serta berbagai kebijakan di sana. Banyak prajurit, termasuk Letnan Gatewood dan Davis, yang diberhentikan dari tugas selama mereka. Juga para pengintai Apache yang tidak lagi digunakan jasanya dalam misi mereka memburu Geronimo. Tapi sampai 5 bulan berikutnya, mereka belum juga berhasil menemukan keberadaan dari Geronimo dan kelompok kecilnya, karena mereka telah menghilang sangat jauh ke area pegunungan di Meksiko. Hal itu membuat Amerika kembali membuat kebijakan baru, yaitu untuk menahan dan memindahkan semua suku Chiricahua lain yang berada di reservasi menuju Florida. Dan mereka akan tetap berada di sana sampai Geronimo tertangkap atau terbunuh. Lalu Jenderal Miles yang licik memberi sebuah tugas rahasia pada Gatewood untuk menemukan Geronimo dan menyampaikan penawaran dari pemerintah Amerika agar ia mau kembali menyerahkan diri. Isi dari penawaran itu adalah Geronimo diharuskan untuk pindah ke Florida bersama semua anggota kelompoknya dan tinggal di sana selama 2 tahun. Dan nanti, saat mereka kembali ke lokasi reservasi awal mereka di sana, setiap anggota kelompok Geronimo akan diberi lahan seluas 40 hektar dan 2 ekor keledai untuk membantu mereka bertani. Letnan Gatewood menerima tugas itu dengan kesedihan di wajahnya, karena intuisinya berkata, baik itu Jenderal Miles ataupun pemerintah Amerika sama sekali tak berniat menempati tawaran itu jika nanti Geronimo menyetujuinya.
Tapi meski begitu, ia tetap menerima tugas itu dan memulai pencariannya terhadap Geronimo. Gatewood ditawari 100 orang prajurit untuk menjalankan misi rahasia itu. Tapi ia menolaknya dan berkata bahwa ia hanya memerlukan 3 orang saja. Bisa ditebak, 3 orang itu adalah Letnan Miles dan Chato, pengintai Apache yang sudah lama bertugas bersama Gatewood. Ditambah Alciger yang bersedia bergabung, walau sebenarnya ia sudah pensiun. Setelah pelacakan yang mereka lakukan selama 4 minggu melalui pegunungan Sonora, mereka menemukan sebuah desa Indian yang dibakar dan para penduduknya dibunuh. Mereka bukan termasuk etnik Apache, tapi suku Indian lain yang bernama Yakui. Semua korban itu diambil kulit kepalanya, baik itu pria, wanita, dan anak kecil sekalipun. Pelaku dari perbuatan itu adalah para bounty hunters atau pembunuh bayaran yang berkeliaran di wilayah itu. Wilayah ini sendiri sudah berada dalam teritori Meksiko dan pemerintahan di sana akan memberi imbalan uang untuk setiap kulit kepala Indian yang berhasil siapapun bunuh. Gatewood yang geram lalu meminta Chato dan Al untuk melacak keberadaan dari para pemburu bayaran itu. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat di sekitar wilayah Soyapos. Sekelompok pria dan 1 orang Indian datang ke tempat yang mereka singgahi dan mengancam akan membunuh Chato karena dia adalah seorang Apache. Meskipun Gatewood telah berkata bahwa mereka adalah prajurit dari Angkatan Darat Amerika dan memberikan mereka uang, orang-orang itu seperti tak peduli dan mengusir mereka pergi, kecuali Chato. Hingga akhirnya, aksi tembak-menembak di antara mereka pun tak lagi bisa dihindari. Gatewood dan timnya berhasil membunuh mereka semua, tapi sialnya, Al harus tertembak dan menjadi korban dari kejadian itu. Sebelum benar-benar tewas, ia hanya tersenyum dan berkata bahwa ia tak menyangka pada akhirnya ia mati saat sedang membela seorang Apache. Dan setelah mendapatkan sedikit info dari beberapa penduduk di sana, juga dengan kemampuan melacak Chato yang baik, mereka berhasil menemukan lokasi dari Geronimo dan kelompoknya, yang ternyata berada di sebuah pegunungan yang tinggi dan sangat sulit untuk dijangkau. Gatewood memberitahu Geronimo tentang situasi yang sedang mereka hadapi sekarang, seperti tentang para anggota sukunya yang telah dipindahkan ke Florida, sampai pada penawaran yang diajukan oleh Jenderal Miles dan pemerintah Amerika kala itu. Sebenarnya, alasan dari Gatewood bersedia menjalankan misinya itu adalah karena ia tidak ingin perang ini terus berlanjut dan memakan semakin banyak korban dari suku Apache. Meskipun dalam hatinya, Gatewood tidak yakin bahwa negaranya akan menepati semua janji yang tertulis di dalam penawaran itu. Geronimo dan kelompoknya pun sebenarnya sudah berada di ambang batas mereka karena kelaparan dan kehausan yang mereka alami di sana. Mereka kesulitan karena selalu berada di dalam pelarian dan hanya bisa merampok dari pemukiman warga kulit putih untuk bisa bertahan hidup. Membuat Geronimo akhirnya mau menerima penawaran itu. Dan kini ia benar-benar berharap bisa tercipta perdamaian antara kaum mereka dan pihak Amerika. The Apache God is a God of peace. I gave you the blue stone. You give me this. It will be peace. Pada tanggal 4 September 1886, Geronimo bersama 34 orang Chiricahua, wanita juga anak-anak, akhirnya menyerah pada Jenderal Nelson Miles. Saat ia menyerahkan senjatanya, Geronimo hanya berkata, "Dulu aku bergerak seperti angin. Kini aku menyerah dan semuanya selesai." Dan ia menolak pembicaraan lebih lanjut dengan sang jenderal. Letnan Charles Gatewood bukannya mendapatkan penghargaan medali atas segala upaya heroiknya, justru mendapat hukuman yang tak jelas. Ia dipindahkan ke gugus tugas terpencil di wilayah Wyoming Utara setelah mengatur pertemuan dan penyerahan diri dari Geronimo dan kelompoknya. Dan atas perintah dari Presiden Amerika pada saat itu, semua pengintai Chiricahua Apache akan ditangkap dan dipindahkan ke penjara Fort Marion, Saint Augustine, Florida, bersama-sama dengan kelompok pemberontak Geronimo. Dan tugas mereka untuk Angkatan Darat Amerika dinyatakan telah berakhir. Pada sore itu juga, mereka semua diangkut menggunakan gerobak ke stasiun Holbrook. Dari sana, mereka akan melanjutkan perjalanan menuju Florida menggunakan kereta.
Letnan Britton Davis memutuskan untuk berhenti dari karir militernya karena ia merasa malu atas perbuatan yang telah dilakukan oleh negaranya sendiri di sana. Dan kembali, sebuah cara hidup yang telah berlangsung selama ribuan tahun akhirnya hilang. Tanah itu tak akan pernah lagi sama seperti dahulu. Hari-hari yang penuh keberanian, juga kekejaman, dari momen kepahlawanan dan pengkhianatan, hanya akan menjadi sebuah catatan kelam dalam sejarah terbentuknya negara Amerika. Geronimo hidup selama 22 tahun sebagai seorang tawanan perang setelah penyerahan diri yang ia lakukan. Dan meskipun telah berjanji, pemerintah federal AS tidak pernah mengizinkannya pulang ke tanah asalnya, sampai akhir hayatnya. Tamat. Gimana nih kesannya setelah melihat isi cerita dari film ini? Geronimo adalah salah satu nama besar dari suku Indian yang bahkan mendengar namanya saja dapat menyebarkan teror bagi para pemukim kulit putih di sekitar Amerika Barat kala itu. Film ini sendiri didasarkan pada memoir sebenarnya dari karakter di kehidupan nyata yang diperankan oleh Matt Damon yang bernama Britton Davis. Ia menulis bukunya itu pada tahun 1929. Jadi, Matt Damon banyak memberikan narasi monolog di sepanjang film karena memang cerita ini didasarkan pada sudut pandangnya yang melihat secara langsung hampir semua kejadian dalam peristiwa sejarah ini. Suku Indian sendiri tinggal di tanah mereka selama hampir 1000 tahun lamanya, sebelum Angkatan Darat AS datang dan merebut tanah mereka. Film ini secara berani dapat menggambarkan betapa kejamnya mereka mengambil tanah para Indian Apache dan tidak menepati banyak janji yang mereka buat. Dan peristiwa yang Geronimo dan kelompok kecilnya lakukan setidaknya mampu menggagalkan upaya itu selama bertahun-tahun melalui perang gerilya mereka yang cerdik. Geronimo tidak pernah benar-benar dikalahkan. Sampai akhir, ia tidak bisa ditemukan dari persembunyiannya oleh para prajurit Amerika kala itu, dan hanya bisa ditangkap saat ia menyerahkan dirinya sendiri sebanyak 2 kali, sampai akhirnya meninggal secara alami di usianya yang ke-80 di wilayah Oklahoma. Dan pada kenyataannya, sampai sekarang masih banyak orang Amerika yang tidak menggambarkan perlakuan para leluhur mereka terhadap suku Indian di masa lalu itu sebagai sebuah genosida. Bahkan film yang lumayan revisionis seperti Geronimo ini masih mencoba sedikit berhati-hati dalam menggambarkan konflik mereka dengan menyebutnya sebagai sebuah perang. Dan fakta bahwa Geronimo di banyak film-film barat digambarkan sebagai seorang pembunuh yang kejam adalah sebuah cerminan nyata dari sebuah pepatah bahwa sejarah hanya ditulis oleh para pemenang perang. Jadi, kesimpulan akhir kami dari film Geronimo karya Walter Hill ini adalah sebuah film yang cantik dilihat sekaligus cerdas, mencakup dasar yang sama dengan kebanyakan film-film lain yang bertemakan suku Indian, tapi dengan cara yang baru dan sedikit berbeda. Baik, sekian dulu story kali ini, dan terima kasih karena sudah menyaksikan sampai akhir. Silakan like video ini jika kalian merasa terhibur, dan kembali mengingatkan, silakan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus berlangganan dan mendapatkan info dan update terbaru dari kami. Dan jangan ragu untuk tinggalkan pesan di kolom komentar jika kalian memiliki pandangan atau pendapat lain tentang film ini, atau jika kalian ingin request film-film lainnya untuk kami bahas. Tonton juga berbagai story, review, serta berbagai pembahasan kami yang lain. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak amanmu. Salam buat keluarga di rumah, and see you next play!